Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya, kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena Tuhan sudah menolong kami dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk semua berkat, sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 128. Saya akan membaca khususnya ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara dikasih Tuhan, Elvis Presley berhasil meraih semua impiannya. Hartanya berlimpah dan namanya dikenal di mana-mana. 6 minggu sebelum Elvis meninggal, seorang reporter bertanya kepadanya, "Elvis, ketika Anda pertama kali mulai bermain musik, Anda mengatakan ingin menjadi kaya, terkenal dan bahagia. Apakah sekarang Anda bahagia?" Elvis menjawab, "Aku merasa sangat kesepian." Kebahagiaan yang sejati tidak dapat kita miliki karena berbagai pencapaian yang kita raih. Memang prestasi dan keberhasilan bisa membuat kita senang dan bangga. Tapi kalau kita sudah mencapai semuanya itu, kita akan mengerti bahwa kebahagiaan bukan terletak pada harta, popularitas ataupun kekuasaan. Lalu di mana letak kebahagiaan itu? Dalam Mazmur 128 ayat 1-2 ini dikatakan, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu." Membaca pasal 128 ini, kita akan mendapatkan pengertian bahwa sukacita dan kebahagiaan hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tidak ada sukacita dan kebahagiaan yang sejati yang kita bisa dapat dari dunia ini. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh kondisi fisik atau keuangan seseorang, bukan karena pekerjaan atau kekayaannya, tetapi oleh karena kondisi rohani seseorang, yaitu bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan sikap imannya kepada Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di sini, pada dasarnya bukanlah tentang memiliki perasaan takut terhadap Tuhan atau perasaan-perasaan yang lainnya, tetapi ini berhubungan dengan kehidupan yang taat pada perintah Tuhan. Sebab dengan jelas dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Merupakan suatu hal yang tidak masuk akal bila dikatakan bahwa kita takut akan Tuhan, tapi kita tidak bertindak seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Jalan Tuhan akan menjadi jalan kita jika kita memiliki kasih kepada Tuhan. Charles Spurgeon mengatakan, jika hati kita bersatu dengan Tuhan, maka kaki kita akan mengikutinya dengan teguh. Di dalam ayat-ayat yang selanjutnya dinyatakan bahwa berkat akan diberikan Tuhan kepada orang yang setia dan taat kepadanya. Berkat ini dicurahkan dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati. Saudara dikasih Tuhan, mari kita miliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dalam takut akan Dia, yaitu dengan cara
setia melakukan kehendak-Nya. Tidak ada kebahagiaan sejati yang kita bisa peroleh dari manapun selain hanya di dalam Tuhan. Tuhanlah sumber segala-galanya, sumber keselamatan, sumber kehidupan, dan sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Mari fokus kepada Tuhan, bukan pada hal-hal yang ada di dunia ini. Biarlah hati kita senantiasa tertuju kepadanya. Utamakanlah Tuhan, carilah Dia, maka segala sesuatu yang lain akan ditambahkannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami takut akan Engkau, yaitu hidup mentaati setiap perintah firman-Mu. Kami mengerti bahwa kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Kami tidak mendapatkan kebahagiaan dari dunia ini. Hal-hal di dunia ini bisa memberikan rasa senang dan bahagia, tapi itu bukanlah kebahagiaan sejati. Kami memiliki kebahagiaan, sukacita sejati hanya dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berfokus kepada-Mu, tidak berfokus kepada hal-hal atau perkara-perkara di dunia ini. Tolong kami untuk kami mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Hidup dalam hormat dan takut akan Engkau, sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan kami percaya janji firman-Mu, ada berkat, ada sukacita, kebahagiaan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami yang setia, taat, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan, permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami berkat dan pertolongan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, juga atas semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan di mana saja berada. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.